Bayangin, kamu bangun suatu pagi dan orang yang kamu sayangi ternyata bukan dirinya lagi. Bukan karena dia berubah, tapi karena sesuatu sudah memasuki tubuhnya dan menguasainya. Malam ini, aku punya cerita tentang sebuah undangan yang seharusnya gak pernah dibuat. Dua gadis SMA hilang selama 3 hari di hutan. Waktu ditemukan, mereka gak bicara, mereka gak menangis, mereka cuma beda. Setelah itu, hidup semua orang yang menyayanginya pun berubah. Bukan karena mereka kembali, tapi karena ada yang ngikut saat mereka kembali. My mother was dying! Selamat datang di channel Des Movie. Berlatar bukan di Majalengka, di awal film kita diperkenalkan dengan seorang lelaki yang rajin gosok gigi, atletis, dan bisa menghilang saat lampu mati, bernama Victor Fielding. I'm getting good stuff. Dikisahkan Victor sedang liburan bersama istrinya yang hamil tua ke Haiti ketika gempa bumi dahsyat tiba-tiba mengguncang di sana. Hotel tempat mereka menginap ambruk. Sekalipun bayi yang dikandung istrinya bisa diselamatkan, tapi wanita yang dicintainya itu tidak. Kejadian tragis itu membuat sebagian jiwanya hancur. Sejak saat itu, Victor hidup defensif. Dia nggak percaya agama, dia nggak percaya takdir, dia nggak percaya keajaiban. Victor hidup hanya untuk satu hal, putrinya, Angela. 13 tahun sejak peristiwa tragis itu, Angela tumbuh menjadi gadis cerdas, lembut, nggak suka flexing di TikTok, tapi diam-diam dia punya keinginan kuat buat ketemu dengan ibunya yang sudah meninggal. Dan keinginan itu memunculkan satu pertanyaan yang terus membuatnya penasaran. Apa ibu bisa mendengarku dari dunia lain? Kayak air matang di atas kompor yang terus menyala, pertanyaan itu terus bergejolak sampai suatu hari sepulang sekolah Angela nekat buat mencari jawaban. Dia dan sahabatnya Catherine pergi ke hutan, membawa syal milik ibunya, lilin, catatan kecil, dan satu anggapan naif bahwa dunia gaib cuma permainan. Dan malam itu, keduanya hilang. Bukan cuma orang tuanya yang kelabakan. Polisi pun melakukan pencarian besar-besaran. CCTV ditelusuri, anjing pelacak dikerahkan. Hasilnya nol. Baru 3 hari kemudian, seorang petani menemukan mereka sembunyi di dalam gudang. Saat dievakuasi ke rumah sakit, dokter nggak menemukan luka berarti di tubuhnya. Secara fisik, mereka baik-baik saja, tapi mental mereka seperti koyak. Angela ngerasa ia hanya pergi beberapa jam saja, padahal faktanya dia menghilang selama 3 hari 3 malam. Secara fisik sih mereka memang kembali, tapi jiwa mereka seakan-akan ketinggalan di tempat lain. Victor ngerasa Angela mulai berubah. Angela kayak bukan lagi putrinya yang dia kenal selama ini. Dia bicara dengan suara yang bukan miliknya. Lalu peristiwa-peristiwa ganjil mulai muncul. Secara mengejutkan, keran mengeluarkan air bercampur darah. Dan saat Victor belum lagi memahami apa yang terjadi, tiba-tiba sesudah memukul Victor tanpa sebab, Angela mendadak terjatuh dan kejang-kejang. Bagaimana dengan Catherine? Dia ternyata sudah diajak ke gereja dengan keluarganya. Apa dia sudah kembali normal? Awalnya sih kayaknya begitu.
Tapi belakangan Catherine mulai bertingkah aneh. Dan apa yang terjadi kemudian membuat Pak Pendeta dan seluruh jemaat ayan. Well, we know that Catherine. Body in the blood. Body in the blood. Body in the blood. Body in the blood. The body in the blood. The body in the blood. Stop it! The body in the blood. The body in Para dokter bingung, para psikolog mencoba ngejelasin apa yang terjadi secara ilmu kejiwaan. Tapi nggak ada satupun jawaban yang masuk di akal Victor. Di rumah sakit, Suster Anne merasa ada yang janggal. Nalurinya mengatakan Angela bukan menderita gangguan psikologi biasa. Ada sesuatu yang lain yang menguasai tubuh kecil itu. Dan yang bikin darah Anne membeku, anak itu tiba-tiba memanggilnya dengan nama Mary Xavier. Nama lain dirinya yang belum pernah diketahui siapapun di dunia ini. Anne langsung gemetar. Mary Xavier adalah nama rahasia yang dia pilih saat masih jadi calon biarawati dulu. Nama yang seharusnya dia pakai saat dia dinobatkan menjadi biarawati beneran, di mana nama itu belum pernah dia beritahukan kepada siapapun. Tapi Angela bukan cuma tahu nama itu. Dia juga tahu aib terbesar Anne saat dia keburu hamil di luar nikah dan kepaksa mundur dari biara. Di detik itu juga Anne sadar dia bukan berhadapan dengan anak kecil yang kerasukan biasa. Ini jauh lebih dalam, lebih gelap, lebih mengerikan. Makhluk itu tahu seluruh rahasianya. Saat diberitahu Anne, Victor awalnya skeptis. Namun karena jawaban medis nggak memberi kejelasan, jawaban psikologis pun juga nggak membantu, Victor akhirnya sadar bahwa dia harus menemukan jalan keluar lain demi keselamatan putrinya. Anne memberikan sebuah buku pada Victor. Bukan buku biasa, tapi catatan langsung dari Chris McNeil, ibu dari Regan, bocah perempuan yang pernah kerasukan. Sesudah habis-habisan membaca buku dan menonton wawancaranya, Victor memutuskan satu hal. Dia harus menemui Chris sendiri. Victor menemukan Chris tinggal sendirian sejak Regan meninggalkannya karena marah akibat terbitnya buku itu. Saat tahu bahwa selama puluhan tahun ini Chris mempelajari ritual pengusiran setan dari berbagai agama, berbagai budaya, Victor merasa menemukan harapan. Gak pakai lama, dia langsung membawa Chris menemui Angela. Saat makhluk itu bicara, Chris langsung mengenali tatapan itu. Dia gak asing dengan suara itu. Dia kenal bau hawa dingin yang muncul tanpa angin. Ini setan yang sama yang pernah merasuki anaknya dulu. Setan ini bernama Pazuzu. Mereka kemudian pergi ke rumah Catherine dan mendapati telah terjadi sesuatu yang mengerikan di sana. Selain ruangan yang berantakan, Tony, ayah Catherine, jongkok di pojokan dalam kondisi syok. Istri dan dua anaknya yang lain tampak ketakutan. Saat Chris naik ke lantai atas, Catherine yang sudah sepenuhnya berada di bawah kendali The Demit membentaknya. All you have to do is ask. I asked nothing again. Chris mencoba mengusir makhluk itu dari tubuh Catherine. Release this child. Daughter Regan. Release this. Melihat Catherine duduk terdiam, Chris menyangka upayanya berhasil. Tapi inilah tipu muslihat setan. Saat Chris mendekat, mendadak setan itu mengambil salib dan menusuk kedua mata Chris, membuatnya buta seketika. You want to see your beloved? Come open your eyes. Victor merasa sangat bersalah dan meminta maaf karena sudah melibatkan Chris. Hebatnya, Chris tidak menyesal sedikit pun.
karena dia paham siapa yang dia hadapi. Chris malahan memberi saran agar Victor mengumpulkan orang-orang yang punya kemampuan mengusir setan, nggak peduli apapun agama dan keyakinannya, sepanjang mereka mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan manusia dari cengkeraman setan. Victor lalu menemui seorang dukun hudu bernama Bihaibi. Sementara keluarga Catherine mencari bantuan dari pendeta gereja mereka, Don Revans, serta pendeta yang membaptis Catherine, Stuart. Suster Anne sendiri meminta bantuan temannya, Pastor Maddox. Sayangnya, gereja Katolik melarang Maddox ikut terlibat ritual ini karena taruhannya nyawa. Karena itu dengan terpaksa Maddox lalu meminta Anne untuk mewakilinya. Jadi sekarang di tengah kegelapan yang makin pekat, berbagai keyakinan dan kepercayaan berkumpul untuk satu tujuan, merebut kembali Angela dan Catherine dari cengkeraman iblis. Bakal berhasilkah upaya ini? Atau justru kedua anak itu berpindah ke alam lain? Dan inilah ritual eksorsisme yang dilakukan di rumah Victor. Angela dan Catherine duduk di kursi yang diletakkan di tengah garis lingkaran mantra hudu. Lingkaran ini merupakan pagar pembatas yang menjaga agar si iblis tidak menyerang keluar. Tangan Angela dan Catherine diikat, mata mereka gelap, tapi senyum mereka seperti dua anak kecil yang menyembunyikan rahasia paling berbahaya di dunia. Bihaibi memberi setiap orang jimat perlindungan, dan Anne mulai membaca doa seperti yang diajarkan Maddox. Tak berapa lama teriakan mulai memenuhi ruangan. Ritual itu berubah menjadi perang suara, doa, dan teriakan. Lampu berkedip, tubuh kedua anak itu bergerak seperti tidak punya tulang. Suara dari tenggorokan mereka kedengaran seperti raungan makhluk-makhluk kegelapan. Melihat situasi ini, Bihaibi memercikkan air rendaman akar yang ternyata cukup ampuh hingga Catherine memuntahkan sesuatu. Selesaikah ritual ini? Apa si iblis sudah minggat dari tubuh mereka? Sama sekali belum. Si iblis Pazuzu masih bercokol dalam tubuh mereka. Kini dia bahkan mengubah permainan dengan menyuruh mereka untuk memilih salah satu antara Angela atau Catherine. Siapa yang dipilih, dia akan selamat. Tapi kalau tidak ada yang dipilih, maka keduanya akan dibawa ke neraka. Lalu siapakah yang dipilih? Meski mereka sadar kegelapan tidak pernah pergi tanpa mengambil sesuatu, Victor memutuskan untuk tidak memilih. Begitu juga ibunya Catherine. Dalam situasi mengerikan malam itu, mereka memilih untuk tidak egois. Di tengah situasi yang sangat mencekam, saat itulah Maddox tiba-tiba muncul. Sepanjang ritual tadi ternyata Maddox tidak pergi. Dia terus ikut mendoakan dari dalam mobilnya. Kini dia memutuskan nekat melanggar larangan gereja dengan terjun langsung ke dalam ritual. Dan inilah yang terjadi. Tewasnya Maddox membuat setiap orang merasa buntu dan Tony semakin syok. Namun Victor mendadak ingat kalau Angela sangat merindukan ibunya. Ia berlari mengambil syal istrinya dan mengalungkannya ke leher Angela, berharap kesadaran Angela akan terpancing muncul. Upaya itu menunjukkan hasil. Angela mulai menunjukkan respon positif, tapi setan menggerakkan Christine untuk merengek pada ayah ibunya.
Hal itu membuat Tony yang tak mau kehilangan putrinya mendadak berteriak. Pilihan sudah dibuat. Keputusan Tony ini berarti menjadikan Angela korban yang akan dibawa iblis ke neraka. Tubuh Angela mulai melayang di udara, menandakan si iblis bersiap membawanya jauh pergi. Dalam kondisi itu ia mulai meraung. Sementara di tempat lain, Chris McNeil diam-diam ikut membantu dengan caranya. Benturan energi yang dikirimkan Chris membuat Angela menyemburkan darah hitam ke langit-langit ruangan. Monitor jantung menunjukkan kalau jantungnya sudah berhenti. Di saat yang sama, Catherine mendadak tersadar. Ekspresi wajahnya tampak normal dan dia mulai memanggil ibunya. Apa ini akhir kisahnya? Catherine pulih sementara Angela tewas? Disinilah plot twistnya. Kegembiraan Tony dan istrinya melihat Catherine pulih hanya bertahan beberapa menit. Layar monitor jantung mendadak nunjukin kalau jantung Catherine berhenti bekerja. Saat itulah Catherine sadar ia sudah berada di alam lain, di mana penguasa kegelapan menyeretnya entah kemana. Choose you, Catherine. I'm tricked. You're tricked. Di lain pihak, Victor mendapati Angela mulai membuka mata. Ya, beginilah kelakuan iblis. Kata-katanya nggak pernah bisa dipercaya. Omongannya selalu sen kanan, belok kiri. Persis seperti mantan pemimpin di sebuah negara di Asia. Seperti inilah akhir dari ritual malam ini. Catherine yang dipilih ternyata dipilih untuk dibawa ke neraka. Victor memeluk putrinya erat-erat. Dia memenangkan pertarungan malam ini. Tapi bukan berarti perang sudah selesai. Karena iblis tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menepi, menunggu di tempat yang tidak terlihat. Di akhir film diperlihatkan Angela sudah kembali ke sekolah dengan beban rasa kehilangan sahabatnya, Catherine. Di sisi lain, Chris kedatangan Regan, putrinya yang selama ini menghilang entah kemana. Dari kisah ini kita belajar bahwa kegelapan bisa datang kapan saja melalui kehilangan, luka, atau rasa takut. Tapi selama kita tidak menyerah, selama kita tetap berpegang pada orang-orang yang kita sayangi, dan selama kita tetap percaya bahwa harapan selalu ada, maka tidak ada kegelapan yang bisa benar-benar menguasai kita. Karena pada akhirnya yang membuat kita bertahan bukan kekuatan luar biasa, tapi keberanian untuk tetap melangkah meski hati kita pernah hancur. Saya, Denny, dan segenap pamong Des Movie pamit. Sampai ketemu di kengerian berikutnya. Adios.